أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Diulangi. Sunnah akad. Semalam pertama adalah membaca kunut pada rakaat kedua sembahyang subuh dan i'tidal. Pada rakaat akhir sembahyang witir paruh kedua bulan Ramadan, hidup 16 bulan Ramadan, witirnya sunahkan berkunut. Yang kedua berdiri bagi kunut tersebut. Yang ketiga membaca tasyahud awal dan duduknya. Yang keempat bersalawat atas Nabi pada tasyahud awal dan keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi andai kata seseorang kada berkunut, kada bertasyahud awal, sembahyangnya tetap sahnya saja. Kemudian sujud sahwi semalam. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan setelah selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Adapun sebab-sebabnya semalam itu adalah ketinggalan sunnah akad, kada ingat berkunut. Karena sebelum salam sujud 2 kali lu. Berniat lu saja berniat hendak sujud sahwi. Sujud sekali baca subhana man la yanamu wa la yasu. Atau kalau yang ada hafal subhana rabbiyal a'la aja. Kemudian duduk lagi, duduk antara 2 sujud, baca pulang Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wa la yasfu. Kemudian duduk pulang, hanya langsung salam. Nah itu tata cara sembahyang sujud sahwi. Sebabnya ketinggalan sunnah akad atau terlupa mengerja sesuatu yang batal dengan sengaja. Ingat makan itu membatalkan sembahyang. Ada nasi tabuknya. Misalnya ada ingat bahwa sembahyang batal kalau yang makan, maka karena ditafal dengan sujud sahwi. Atau ragu-ragu ketinggalan sunnah akad. Aku tadi bertasyahud awal kah? Kadakah? Aku berkunut kah? Kadakah? Karena sunnah ditafal dengan sujud sahwi. Kemudian lagi memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan. Kita baca Fatihah di sujud. Yang kelima ragu-ragu mengerjakan sesuatu dan ditanggungkan lebih. Ya Allah. Misalnya semalam aku ini sembahyang 2 rakaat ke 3 rakaat ke sudah. Maka diambil yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Dan karena sebelum salam sujud 2 kali. Hukumnya adalah sunnah. Andai kata kada sujud sah saja sembahyangnya. Adapun jikalau seseorang meninggalkan kunut dengan bersengaja, tetap disunahkan sujud sahwi. Namun bacaannya karena istighfar lah. Istighfar lah Allah Ta'ala. Lain subhana man la yanamu lagi la yasu. Dan semalam hukum sujud itu ada 3. Pertama wajib seperti dalam sembahyang sholat fardu. Yang kedua hukumnya sunnah seperti sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Nah itu adalah hukumnya sunnah. Sujud tilawah semalam kalau di dalam sembahyang rukunnya ada 1, yaitu sujud lah, mendengar mengumpati imam membaca ayat sajadah. Kalau di luar sembahyang ada 7. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, kemudian yang keempat tuma'ninah di dalam sujud tersebut, yang kelima duduk, yang keenam memberi salam, yang ketujuhnya tertib. Posisinya terserah aja, hendak berdudukkah langsung sujud atau berdiri dahulu hanya sujud saja. Dan menggunakan syarat-syarat sah sholat, wudu juga.
Demikian juga halnya sujud syukur, sama bismillah. Niat takbiratul ihram, sujud, kemudian tuma'ninah sujud, kemudian bangkit dari sujud, duduk. Duduknya terserah aja, hendak bersila, hendak duduk kayak tasyahud awal, hendak duduk tasyahud akhir, terserah. Kemudian salam hanya tertib di situ. Itu tata cara sujud syukur. Wudu juga, menutup aurat juga, menghadap kiblat juga. Kalau boleh kita wudu. Misalnya main bola biar main futsal, menang sujud syukur. Juara 1 misalnya, kada berwuduan. Kada boleh gitu. Yang ketiga ada sujud itu hukumnya adalah haram, seperti sujud kepada makhluk. Jadi kada boleh sujud lawan makhluk. Nah, sujud lawan berhala, lawan makhluk manusia. Kemudian sunnah hayat. Satu, ini kalau yang ketinggalan kada disunahkan menapal dengan sujud sahwi. Satu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua hendak ruku. Yang ketiga i'tidal, berdiri sesudah bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud awal. Artinya sunnah mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Kemudian ketika hendak ruku sunnah juga mengangkat tangan, Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal sunnah juga mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri Allahu Akbar, sunnah. Selebihnya makruh. Kalaunya kita mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat pertama, Allah. Bangkit dari rakaat ketiga, angkat ulang tangan Allahu Akbar. Nah, itu makruh hukumnya jadi. Dan disunahkan ketika mengangkat tangan itu adalah mengarahkan tapak tangan ini ke arah kiblat. Itulah. Yang gitu. Oke. Dan ujung jarinya yang atas, bagian atas membetuli bagian daun telinga yang atas. Adapun jempol membetuli lemakan 2 telinganya di sini. Adalah hukumnya sunnah. Ada 5 sebab caranya lah yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada yang habisnya di sini Allahu Akbar, habis dah. Ada juga yang semalam dari telinga Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Yang 3, yang keempat Allahu Akbar berandak, diluruskannya lawannya, hanya diandaknya ulang ke dadanya. Yang kelima itu sebenarnya kayak tadi juga Allahu Akbar, cuman pas pembacaan hanya diandaknya ke dadanya. Salah ingat itu yang kelima. Jadi terserah aja. Yang mana biar pakai? Kalau Imam Ghazali dari telinga Allahu Akbar. Demikian juga halnya ketika hendak ruku, dihendak juga malonnya sijin sini benar Allahu Akbar. Kalaunya bangkit dari i'tidal sami Allahu liman hamidah. Di sini habisnya sami Allahu liman hamidah. Cuma ada juga yang berbeda gitu lah. Kemudian sunnah ulang watul yadil yumna ma'a asabi'ihima ala ku'il yusra
qabidan laha asfala sadri, dan disunnahkan meletakkan tangan kanan beserta jerijinya di atas pergelangan tangan kiri, hal keadaan menggenggam bagi pergelangan tersebut di sepaling bawah dadanya. Dan meletakkan tangan. Bisa kumpulkan nggak itu? Ya sudah. Diandak di sepaling bawah dada, di atas pusat, di sepaling bawah dada. Di sepaling bawah dada diandaknya, di atas pusatnya. Hikmahnya adalah memagar agar yang diparut jangan naik ke hati, yang di hati jangan turun ke parut memikirkan laparnya. Yang ketiga di antara sunnah-sunnah salat adalah an-nazaru ila maudi'is sujud, adalah memandang ke tempat sujudnya. Walau shalla khalfal Ka'bah, sekalipun kita ini sembahyangnya di belakang Ka'bah, tetap disunnahkan menghadap ke tempat sujud matanya, pandangannya. Au khalfan nabiyyi, atau di belakang Nabi. Andai kata kita sembahyang jadi makmum, Nabi imamnya, fayanzuru ila maudi'is sujud mutlaqan, maka hendaklah ia memandang ke tempat sujudnya, tetap memandang ke tempat sujud. Illa inda qawlihi illallah, kecuali ketika mengisyarat kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah, subhanallah, matanya maitihi, telunjuk. Fayanzuru ilal muhallilati, maka hendaklah memandang kepada telunjuknya, ila ayyusallima, sampai ia salam. Dan diantaranya lagi sunnah sembahyang adalah fathu basarihi, adalah membuka matanya, wa adamu takmidihi, dan ketiadaan memejamkan matanya. Jadi sembahyang sunnah berbuka matanya dan ketiadaan memejamkan matanya. Tawala salatihi, sepanjang salatnya. Maksudnya bilanya hendak pajam mewah, perlu matanya ke ujung bebinjalak terus bebanjuan mata, artinya bebinjalak katakanlah. Waqad yajibu takmid, terkadang wajib orang sembahyang itu memejamkan matanya. Nah, kadang wajib kullama iza amamahu nisaun ajnabiyatu, apabila di depannya ada perempuan yang boleh dikawin, yang lain mahram. Sembahyang itu soalnya ada bebinian di hadapan, maka wajib bepijim. Waqat yusannu, terkadang disunnahkan bepijim di dalam sembahyang itu. Kama idza kana amamahu ma yushkiluhu, sebagaimana apabila di hadapannya itu ada yang membuatnya tidak fokus. Nah, kepikiran mahaya bang, kalau ada pajam, ada yang dilihatnya di tempat persujudannya. Jadi kalau kita menggunakan sarung, maka isidin mereknya itu jangan di belakang situ, Gajah Duduk, Wadimor, BHS misalnya, tetapi disembunyikan isidin, karena itu orang sembahyang bisa terbaca, sehingga lupa ini akan sembahyangnya, lupa lawan Tuhan, terbaca tuh Wadimor, Gajah Duduk. Wa yakunu khilaful aula. Nah,
ada juga hukumnya khilaful aula, menyalahi yang utama. Iza kana li ghairi hajat, apabila ada tanpa kada ada hajat bepajam, maka itu hukumnya adalah khilaful aula. Kemudian diantara sunnah-sunnah salat lagi adalah sukutus shalah, memberikan jeda di dalam salat itu. Yusannu lil musalli ayyaskuta fi sholatihi sittata saktatin. Ada 6 jeda, memberikan 6 jeda pada 6 tempat lah. Berapa tempat? Ada 6 jeda lah. Kullu saktatin biqadri subhanallah. Tiap-tiap jeda itu, tiap-tiap berhenti itu kadarnya subhanallah, ucapan subhanallah. Berapa detik menyebut subhanallah? Subhanallah misalnya 2 atau 1 detik setengah. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, diberi jeda dulu. Nah, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, kalau dapat pahala sunnahnya saja. Lawan supaya terbeda antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Nah, itu hukumnya adalah sunnah menjeda adalah Allahu Akbar. Stop dulu, berkoma jadinya. Yang kedua baina doa iftitah wa ta'awuz, dan diantara doa iftitah dan membaca auzubillah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya jeda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca pulang, berjeda pulang. Itu paling pendek. Hasil sudah pahala doa iftitah dengan membaca kayak itu wa asila. Bahkan ada orang yang kada berani menyambung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Takutnya maknanya kan aku hadapkan diriku kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Takutannya berdusta kalau nya kada khusyuknya. Kemudian baina ta'awuz wal Fatihah, dan disunahkan menjeda di antara a'udzubillah dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jeda dulu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalaunya benyaring sembahyangnya. Kalaunya bagaimana yang Allah zuhur gimana aja. Yang keempat baina akhiril fatihati wa amin, dan di antara akhir Fatihah dan amin. Itu sebenarnya sunnah dijeda. Tapi kalau kita di Indonesia lancak langsung aja. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung makmum amin. Tapi kalau yang disunahkan itu jeda dulu, waladdallin, jeda dulu, amin. Cuman kada dapat pahala sunnah ya Allah. Lawan supaya terbeda antara Fatihah dan amin, karena amin bukan dari Al-Fatihah, namun sunnah mengata amin tersebut. Yang kelima baina amin wa surah, dan di antara amin dan surah itu sunnah dijeda dulu. Waladdallin, amin, jeda dulu. Hanya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu birabbin nas. Wa yusannu lil imami tatwiluha bis shalah al-jahriyati liyatamakkanal ma'mum min qiraatil Fatihah, dan disunahkan bagi si imam memanjangkan jedanya itu di dalam salat benyaring supaya makmumnya kawa membaca Fatihah. Jadi talawas kalaunya si imam Mbah amin wa amin, jeda dulu, tunggu dulu si makmumnya
sekira-kira tuntung Fatihah hanya baca surah. Itu yang paling abdolnya. Yang keenam, baina surati war ruku', dan di antara tuntung membaca surah dan ruku'. Tuntung baca surah jangan langsung sujud, langsung ruku' gitu. Jadi kita adalah apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tidak dulu. Hanya ruku'. Jangan sujud dari salah. Wajib boleh kalau yang sujud. Ada ingat, kalau bersengaja batal. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah. Kemudian a'udzubillah sebelum membaca Fatihah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Dan ada syarat-syaratnya membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ada 5 syaratnya. Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyami. Kalau inya dapat memperdapati imam di dalam berdirinya. Artinya kalau membaca doa iftitah, imamnya ruku', nah maka pada dianjurkan lagi untuk membaca doa iftitah. Langsung aja membaca Al-Fatihah. Fala yusannu iza adrakuhu fir ruku' awis sujud awil i'tidal awil tasyahud. Maka tidak disunnahkan bagi si makmum kalau hanya memperdapati imamnya dalam keadaan ruku'. Ini terlambat misalnya lah, imamnya sudah ruku', maka kita langsung ruku' aja. Atau sujud, imamnya sudah, kita hanya datang, imamnya sudah sujud, langsung takbir, kemudian langsung sujud. Atau ketika i'tidal, imamnya kita datang, takbiratul ihram langsung i'tidal juga. Atau tasyahud, maka ketika takbiratul ihram sudah, langsung aja tasyahud, duduk tasyahud. Yang kedua, alla yashra'a fit ta'awuz, belum lagi membaca a'udzubillah. Jadi bilanya kita sembahyang Allahu Akbar, kita baca sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka tidak disunahkan lagi membaca doa iftitah. Terus lagi dimulai wajjahtu wajhiyal ladzi ba'ana, karena sudah masuk kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu, bahwa tidak khawatir inya keluputan sebagian Fatihah apabila membaca doa iftitah. Namunnya khawatir, maka tidak disunahkan lagi membaca doa iftitah. Kayak tadi lah, misalnya kita baca doa iftitah pacangan, kada kau membaca Fatihah sampai tuntung, imamnya sudah ruku', nah maka jadi langsung aja membaca Al-Fatihah. Yang keempat, alla takuna salata janazatin, sembahyangnya itu lain sembahyang jenazah. Kalau kena sembahyang jenazah berdoa iftitah Allahu Akbar kada disunnahkan di dalam sembahyang jenazah itu doa iftitah. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sembahyang jenazah itu dilakukan atas metode ringan, ringkas saja. Yang kelima, alla yakhafa khurujul waqti li'annahu yajibu alaihi na'idhin al-ishtighalu bil wajibi faqat, dan tidak takutan keluar waktu, karena bahwasanya wajib atas seseorang itu ketika itu bersibuk dengan bacaan yang wajib saja. Jadi bilanya kita sembahyang membaca doa iftitah pacangan, ini sembahyang asar misalkan ke sorean, kita baca doa iftitah pacangan masuk ke maghrib, maka kada boleh lagi kita
membaca doa iftitahnya jadi langsung aja nang wajib-wajibnya aja lagi. Demikian juga halnya sembahyang subuh. Kalau kita baca kunut pacangan tak keluar pada waktu subuh, maka di sini nggak usah lagi berkunut, langsung aja nang wajibnya. Baik, tidak langsung sujudnya. Jadi itu kalaunya tak keluar sebagian sholat kita ke keluar waktunya. Jadi kalaunya membaca doa kunut, maka di sini langsung aja kita harus berkunut lagi. Nang wajib aja yang rukunnya. Kemudian tadi a'udzubillah hukumnya adalah sunnah juga. Yang paling afdalnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusannu fi kulli rak'atin, dan disunnahkan membaca a'udzubillah itu di tiap-tiap rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sebelum Fatihah disunnahkan membaca a'udzubillah. Wa yuta'akkadu fi rak'atil ula, dan sangat dikuatkan benar sunnahnya pada rakaat pertama. A'udzubillah itu sangat dianjurkan benar pada rakaat pertama. Wa yusannul israru bihi, dan keadaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam keadaan gemet kada nyaring. Itu hukumnya adalah sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi imam ulang lah. Benyaring, nah itu kalau dapat pahala sunnah. Yang keempat mengata amin setelah selesai membaca Fatihah. Yang kelima membaca surah sesudah selesai membaca Fatihah rakaat pertama dan kedua. Yang keenam bernyaring membaca Fatihah dan surah rakaat pertama dan kedua pada sembahyang maghrib, isya dan subuh. Itu hukumnya sunnah bernyaring pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Sunnah hukumnya. Demikian juga solat yang dikodok di waktu malam. Misalnya kita bahari sembahyang zuhur tinggal, kita kodok di malam hari, maka disunahkan juga menyaring sembahyang zuhurnya itu. Sholli fardhu zuhri qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah menyaring juga sembahyang asar, tapi dikodok di waktu malam, maka jadi sunnah juga menyaring. Kalaunya di sholat malam di kodonya siang, bahari tinggal isya, maghrib, subuh, kita kodok misalnya sebelum zuhur, maka bacanya gemet. Jangan kodok isya lalu menyaring juga. Gemet, siang itu gemet, malam itu nyaring. Itu bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau hanya bebinian bernyaringnya kalau kadada mahramnya di situ. Kalau kadada mahramnya, kalau yang ada hanya mahramnya gitu, atau suaminya, tetap disunahkan ini bernyaring bebinian. Tapi kalau ada orang lain, orang yang boleh kawin dengannya, maka tidak dianjurkan bagi perempuan itu bernyaring. Bagaimana saja Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting telinganya mendengar aja saja Fatihahnya. Surahnya bang, kalau nggak ada mendengar kada dapat pahala sunnah. Kan Fatihah wajib rukun qauli. Kalau surahnya sunnah hayat. Syaratnya kan telinga mesti mendengar juga.
Kalau kada mendengar baca surah, maka kada dapat pahala sunnah membaca surah. Oke, habis. Yang ketujuh, membaca tasbih waktu ruku dan sujud, hukumnya adalah sunnah. Andai kata semalam julun kada batasbihan rukunya, sujudnya kada batasbihan, tidak apa-apa ya lah. Jadi tetap sah, cuman kurang anunya, ribunya, keuntungannya kurang, pahalanya kurang. Yang kedelapan, mengata sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Yang kesembilan, memberi salam yang kedua, itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama wajib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Syaratnya semalam kada batal lah. Misalnya salam pertama batal, assalamualaikum warahmatullah, takantut, kada boleh lagi memberikan salam kedua, batal, kecirit. Salam kedua, salam apa? Timbah salam pertama. Yang ke-10 adalah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam tersebut, hukumnya adalah sunnah. Andai kata di depan aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah 2 kali, kada dapat pahala sunnah menoleh. Dan semalam menoleh ini, kalaunya sembahyang Jumat, khotib sudah di atas mimbar, kalau naik sudah, maka kada usah lagi menoleh. Salamnya pun sekali aja, assalamualaikum warahmatullah, di hadapan aja sudah ya. Itu kalaunya khatib sudah berada di atas mimbar. Bagi bubuhan laki